Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah kita hari ini. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita bisa melewati hari-hari kita dalam pimpinan Tuhan. Percayalah akan pertolongan Tuhan. Musim boleh berganti, keadaan boleh berubah, apapun boleh berubah. Tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Percaya akan pertolongan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji kebesaran Tuhan. Kita menghormati Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita. Hormati Tuhan kita dalam ibadah kita hari ini. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu ganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, musim sekalipun musim berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan
di hadapan Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita semua. Dia Allah yang menolong kita, Dia Allah yang memelihara kita. Bersyukur, 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 bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Allah ya Bapa. Kami datang bersama keluarga kami, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kami bisa ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami datang bersama dengan keluarga kami. Kami membawa hidup kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kami sadar kekuatan kami terbatas. Kami sadar kemampuan kami terbatas. Oleh karena itu kami membutuhkan Tuhan yang hebat, yang akan mengurapi dan memberkati kami semua. Biarlah sukacita Allah memenuhi hati kami pada hari ini. Dan Tuhan memenuhi kami dengan sukacita-Mu. Dan biarlah pagi hari ini juga Tuhan, ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kami yang datang dengan segala beban berat, Tuhan memberikan kelegaan kepada kami. Kami yang datang dengan segala sakit penyakit, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus, kami menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam satu nama, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita mau menerima janji Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, menyanyi dengan penuh sukacita, menyanyi dengan kepada Tuhan dengan penuh hati yang bergembira. Haleluya, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi
terima janji Allah dalam hidup kita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Ku bersorak, haleluya. Ku bersorak, haleluya. Ku bersorak. Puji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Kita mau bergirang bagi Tuhan, Bapak Ibu, haleluya. Kita mau mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Percaya sungguh pertolongan hanya datang dari Tuhan. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang
lagi yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib dan dahsyat. Amin. Luar biasa. Baik, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Hanya firman yang kita percaya yang itu jadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, percaya sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Hadiratnya menyembuhkan kita. Hadiratnya memulihkan kita. Haleluya, haleluya. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihi. Katakan, Bapa pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Katakan hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Katakan, Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tangan. Bapakku rindu selalu. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengatakan hadiratmu, hadiratmu ya Tuhan.
bersyukur untuk pujian yang kami naikkan pada hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Dan ajar kepada kami taat pada firman-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapan Allah turun atas Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir bagi Bapak Gembala. Sehingga firman yang disampaikan, firman yang hidup. Dan kami menghidupi firman itu dalam hidup kami hari-hari. Terpujilah nama Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Terpujilah nama Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ini berbicara tentang kedewasaan hidup di dalam Kristus atau karakter yang dewasa. Karakter yang dewasa itu tidak ada kaitannya dengan umur atau usia. Ya, saya pernah menyampaikan bahwa ada 3 macam jenis usia. Yang pertama adalah usia secara biologis. Misalkan saja kita lahir tanggal 1 Maret tahun berapa Pak Joni? 70 Pak. Tahun 70. Ya, itu usia biologi. Jadi sekarang usianya 49. 1 tahun lagi 50. Ya, kocak. Yang kedua adalah ada usia psikologis. Ya. Usia psikologis ini berbicara tentang kejiwaan orang. Jadi ada orang-orang yang masih muda tetapi secara kejiwaan sudah dewasa. Sebaliknya ada orang-orang yang usianya mungkin sudah tua tetapi sikapnya, tingkah lakunya masih seperti kanak-kanak. Lalu kemudian usia yang ketiga adalah usia rohani. Usia rohani atau kedewasaan rohani. Ini berkaitan dengan level atau tingkat pengenalan kita akan Kristus. Jadi karakter yang dewasa ini tidak ada kaitannya dengan usia biologis. Karena orang-orang yang berusia muda pun bisa mencapai karakter yang dewasa. Memang diharapkan bahwa dengan semakin bertambahnya usia, maka kedewasaan kita pun akan semakin meningkat. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang di dalam hidup kita sering melihat orang itu begini, ibaratnya seperti pohon ya, seperti pohon. Ini anggap aja ini pohon ya. Orang kadang-kadang melihat daunnya. Wah, daunnya lebat, daunnya hijau. Orang mungkin melihat buahnya ranum. Orang mungkin melihat batangnya kuat. Nah, sama seperti kita ketika kita melihat pohon, daunnya, buahnya, batangnya, yang begitu luar biasa, ini adalah penampakan luar dari manusia. Apa yang tampak di luar ini, daun, buah, dan kemudian batang ini, ternyata ada yang tidak terlihat oleh orang, yaitu ditopang oleh akar-akarnya. Jadi akar inilah yang menentukan bagaimana kualitas dari batangnya, kualitas dari buahnya, kualitas dari daunnya, dan lain sebagainya. Jadi akar inilah yang menentukan kualitas dari yang tampak di luar ini.
Ini adalah penampilan luar kita. Ini adalah apa yang dilihat oleh orang. Tetapi ada yang tidak dilihat oleh orang dan itu akan menentukan kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan karakter. Karakter inilah yang akan menentukan hidup seseorang. Nah, seringkali orang hanya terpesona dengan ininya, tetapi mereka lupa bahwa segala sesuatu yang terlihat itu adalah ditopang oleh yang tidak terlihat. Yang terlihat ini akan binasa, tetapi yang inilah yang karakter inilah yang disebut dengan hasil dari atau buah-buah roh. Dan inilah yang Tuhan cari. Ini yang sering kita lihat atau kita baca tentang yang namanya fenomena gunung es. Kapal pesiar Titanic nyenggol gunung es dan kemudian tenggelam. Apa yang disenggol? Apakah yang tampak? Ini yang tampak mungkin gunung es itu kecil. Tetapi saudaraku sekalian, di bawah permukaan inilah ada yang begitu hebat dari gunung es. Jadi ini yang kelihatan. Ini yang kelihatan. Ini yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan inilah yang kadang-kadang justru lebih berbahaya daripada yang kelihatan. Jadi inilah yang tidak kelihatan, inilah yang merupakan yang akan menentukan dari yang kelihatan. Yang menghancurkan itu bukan yang ini. Yang menghancurkan kapal Titanic itu bukan ini yang kelihatan. Karena es yang kelihatan, gunung es yang kelihatan ini sudah dihindari. Tetapi ada sesuatu yang tidak kelihatan, inilah yang kemudian bisa menghancurkan kapal Titanic itu. Karakter kita bisa membuat kita baik, membuat kita menjadi hebat, atau justru bisa membuat kita menjadi hancur. Jadi itu berbicara tentang pentingnya karakter. Nah, saudara-saudara, ada 3 tingkat kedewasaan. Ya, ada tiga tingkat kedewasaan. Yang pertama adalah kedewasaan levelnya bayi. Ini disebut sebagai level dependent. Atau tergantung. Jadi orang-orang pada level ini sama seperti bayi. Hidupnya terus bergantung pada orang lain. Tidak bisa maju. Mereka selalu mengandalkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain seperti bayi yang tidak bisa mandiri. Ya. Bayi itu mandi dimandiin, makan disuapin, tidur ditidurin, nangis dihentiin, begitu. Itulah yang namanya bayi. Nah, ada orang-orang yang levelnya seperti ini. Nah, ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini, kalau memang umurnya misalkan saja di bawah 5 tahun gitu ya, di bawah 5 tahun dan kemudian dia masih suapin, tidurin, masih bagus, lucu. Jadi kalau anak-anak kita masih kecil, mama mau pipis, lucu saudara, lucu. Tetapi kalau sudah usia 40 tahun, mama mau pipis, itu bukan lucu, itu nyebelin. Betul? Demikian juga level kerohanian kita, karakter kita. Kalau Anda masih seperti bayi, padahal usia kita sudah sangat dewasa, itu namanya bukan lucu lagi, itu menyebalkan, saudara. Pada level ini orang selalu bergantung pada orang lain, tidak bisa mandiri. Didorong-dorong, kenapa tak mau maju? Ditarik-tarik, kenapa tak mau? Itu. Ini adalah level bayi. Kedewasaan level bayi. Kemudian yang kedua, kedewasaan level orang muda. Ini yang disebut dengan independen. Pak Joni Siopeng, independen itu artinya apa, Pak? Bagaimana? Saya ulang lagi ya. Nah, iya, independen itu artinya apa, Pak? Yang strong.
strong. Independen itu mandiri. Ya, akhirnya mandiri strong itu tadi ya. Jadi independen itu artinya strong. Tidak apa-apa, yang penting pokoknya sampai di sana. Nah, tipe kedewasaan orang muda ini adalah biasanya orang muda sudah mulai bekerja, mulai menghasilkan uang, mulai mandiri. Nah, orang tipe yang kedua atau kedewasaan level yang kedua ini adalah orang yang sudah hidup mandiri, mengatur diri sendiri, tidak lagi bergantung pada orang lain. Tetapi problem yang dialami pada level kedewasaan muda ini adalah kadang-kadang muncul kesombongan. Merasa diri bisa, merasa diri mampu. Bayangkan kalau di dalam pelayanan ada yang model kedewasaan seperti ini. Mereka akan berkata, kalau tidak ada saya maka semua pelayanan tidak akan jalan. Bagus, tulis sudah mandiri. Ya, tidak lagi bergantung pada orang lain, membaca firman Tuhan, tidak lagi didorong-dorong, tetapi menjadi sebuah kesadaran bahwa dia memang membutuhkan itu. Beribadah juga demikian, tidak perlu lagi diingatkan karena dia sudah tahu tanggung jawabnya. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah pada level ini, pada tingkat kedewasaan muda ini, adalah munculnya sikap sombong ini. Merasa bisa, merasa mampu, dan merasa lebih daripada orang lain, sehingga kadang-kadang bukan underestimate, tetapi overestimate. Jadi menganggap diri lebih hebat daripada yang lain. Lalu yang ketiga, ini yang luar biasa, yaitu level dewasa. Pada level dewasa inilah disebut dengan interdependent atau saling tergantung, kesaling tergantungan. Sebagai contoh begini, saudara. Pada waktu Allah menciptakan Adam, Allah memberikan perintah kepada Adam supaya mengelola taman, memberi nama pada binatang-binatang, pada pohon-pohon dan lain sebagainya. Dan Adam bisa mengelola taman itu. Adam mampu untuk mengelola taman itu. Jadi artinya dia sendiri bisa melakukan tugas yang Allah berikan kepada dia. Tetapi Allah melihat ketika Adam seorang diri, maka Allah berkata apa? Tidak baik. Maka kemudian Allah menjadikan penolong yang sepadan, yaitu Allah menciptakan Hawa. Supaya apa? Supaya Adam memiliki partner untuk mengelola taman itu. Supaya Adam bisa tidak sendirian, tetapi dia saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, tipologi kedewasaan yang semacam inilah yang Tuhan cari. Itu sebabnya di dalam gereja Allah menggambarkan atau melalui Rasul Paulus memberikan gambaran bahwa kita ini adalah seperti tubuh yang saling bergantung satu dengan yang lain. Anda mau makan, saudaraku sekalian, kita mau makan, itu semua tubuh kita ikut bergerak. Kita mikir, perut kita lapar. Lalu perut kita ngasih sinyal ke otak kita. Otak kita ngasih sinyal ke perasaan kita, oh ya, saya merasa lapar. Lalu kemudian otak kita memerintahkan kepada tangan kita, ambil makanan, siapkan piring, kemudian ambil nasi, makanan. Lalu kemudian otak kita memerintahkan, sit down, duduk. Lalu kemudian otak kita memerintahkan lagi, ambil sendok, kemudian sendok. Lalu kemudian masukkan ke mulut. Lalu mulut kemudian kunyah. Lalu setelah kunyah, telan. Jadi semuanya bekerja. Bayangkan untuk satu proses makan saja, itu seluruhnya ikut bekerja. Namanya kesaling tergantungan. Jadi tidak mungkin mulut yang pengen makan itu kemudian mulut bergerak sendiri, nggak bisa. Nah itulah gambaran yang namanya kedewasaan itu. Jadi kesaling tergantungan. Nah di dalam gereja sebagai tubuh Kristus ada yang namanya kesaling tergantungan.
Itu sebabnya kenapa di dalam Ibrani dikatakan jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada orang bertanya, Pak, kan enggak apa-apa kalau kita beribadah di rumah. Nonton TV, itu pendeta-pendeta yang berkhotbah lebih terkenal, lebih hebat, ya. Kemudian kita nyanyi sendiri, lalu kemudian nanti kita bikin persembahan sendiri, lalu kita hitung sendiri, kita pakai jajan sendiri, saudara. Bukankah itu sama saja, Pak? Berbeda, saudara. Karena Allah tidak mengajarkan kita menjadi orang Kristen dalam level kedewasaan yang masih muda, yang mandiri. Allah tidak mengajarkan itu, tetapi Allah mengajarkan kita untuk naik sampai level dewasa, di mana kita saling bergantung satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus, sehingga akhirnya semuanya menjadi berfungsi. Nah, sekarang mari kita lihat ada 5 ciri kedewasaan. Dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 tadi, ada 5 ciri kedewasaan. Karakter kita. Ada 5 ciri kedewasaan. Ya. Orang yang dewasa secara karakter. Mari kita baca lagi 1 Timotius 4 ayat 12 tadi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan. Jadi 1 perkataan. Lalu yang kedua, dalam tingkah laku. Yang ketiga, dalam kasih. Yang keempat, dalam kesetiaanmu. Yang kelima, kesucian. 1 Timotius 4 ayat 12 tadi adalah berbicara tentang karakter yang dewasa. Dan Rasul Paulus berbicara kepada anak rohaninya, 5 ciri kedewasaan. Kamu harus menjadi teladan. Nah, perhatikan kata teladan. Kata teladan itu di dalam Alkitab oleh Rasul Paulus berulang kali dipakai. Misalkan saja jemaat Tesalonika, misalkan saja mereka telah menjadi teladan di dalam pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan. Nah, kata teladan ini artinya adalah tupos atau dari kata tupos. Nah, tupos ini artinya adalah menjadi patron, pola. Pola atau patrun pada waktu masih hidup atau sudah mati, ya, atau sudah mati. Jadi artinya ketika Rasul Paulus berkata kepada Timotius, hendaklah kamu menjadi teladan atau menjadi tupos, itu artinya begini, selama hidup kamu menjadi teladan bagi orang lain, sampai mati pun orang akan tetap meneladani apa yang pernah engkau lakukan. Wah, ini tugas yang tidak gampang. Ini tugas yang tidak mudah. Jadi selama hidup menjadi teladan, sampai akhirnya ketika kita mati, kita sudah meninggalkan satu keteladanan yang tetap bisa diingat oleh orang lain. Sebagai contoh, misalkan saja, kalau saya menyebut nama Ibu Teresa, apa yang ada di benak kita? Seorang yang hidup penuh kasih. Seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang-orang yang susah di jalan-jalan kumuh di Kalkuta. Ibu Teresa sudah mati, tetapi apa yang dia lakukan semua orang masih mengenangnya. Ini yang namanya tupos. Ini yang namanya teladan. Di dalam Alkitab ada seorang wanita yang mati, seorang janda. Siapa namanya? Tabita atau Dorcas. Firman Tuhan berkata, Dorcas sakit lalu kemudian mati. Dorcas ini seorang murid perempuan. Firman Tuhan berkata. Lalu kemudian sambil menunggu Petrus datang, maka mereka menaruh mayat dari Dorcas atau Tabita ini di lantai 2. Dan ketika kemudian Petrus datang ke sana, dia melihat Dorcas ini dikelilingi oleh janda-janda. Saya berpikir pasti Dorcas ini juga seorang janda. Jadi ketika dia mati yang mengelilingi janda-janda. Itu bagus.
daripada yang mengelilingi duda-duda. Atau yang mengelilingi para berondong. Nah, itu bahaya. Berarti ini nenek genit. Yang mengelilingi janda-janda. Dan janda-janda itu mengelilingi Dorcas, bukan hanya sekedar mengelilingi, tapi sambil menangis. Dan sementara mereka sambil menangis, mereka membawa kain-kain. Ya. Kain siapa ini? Itu Lenis. Ada kita bicara. Membawa kain-kain, kemudian mereka menangis dan berkata, ini dulu dijahit sama Dorcas. Ini dulu saya dikasih sama Dorcas. Jadi ternyata ketika Dorcas hidup, dia apa yang dia lakukan? Dia menggunakan talentanya, kepintarannya untuk menjahit, dia gunakan hartanya untuk membantu janda-janda. Makanya Bapak Ibu kalau engkau kaya, jangan lupa sama janda-janda. Janda yang diingat bukan janda muda, saudaraku sekalian. Janda yang tua yang hidup dalam kekurangan. Janda seperti Ibu Lin itu janda iya, berkelimpahan, janda happy gitu ya. Mengingat mendoakan kita harus, tapi maksudnya kan kalau kita memberi itu sama dengan menggarami lautan. Bukankah begitu, Pak? Maksudnya apa yang dilakukan oleh Tabita adalah melakukan kebaikan selama dia hidup. Dan ketika dia mati, kebaikannya itu dikenang. Orang tetap mengenang Tabita atau Dorcas adalah wanita yang baik, wanita yang murah hati, wanita yang menggunakan kelebihannya itu untuk membantu orang lain. Itu namanya tupos, saudara. Itu namanya teladan. Jadi keteladanan itu dimulai dari hidup, ketika dia masih hidup, dan kemudian tetap dikenang sampai dia mati. Itu sebabnya kita berdoa supaya nanti kalau kita mati, itu yang dikenang orang adalah hal yang baik. Contoh tupos itu ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu para tentara itu sampai pukul-pukul dada mereka. Melihat cara matinya Yesus, mereka bertobat. Melihat cara matinya Yesus. Bayangkan melihat cara matinya saja orang bisa bertobat. Jadi nanti kalau kita mati, jangan kita mati duit gitu. Itu tidak mempertobatkan orang, saudara. Tapi kalau kita mati, kita mau pengen seperti Yesus berkata apa? Sudah selesai. Pengen begitu? Lalu Tuhan bertanya, apanya yang sudah selesai? Nginjil tidak pernah, melayani tidak pernah, tapi begitu mati sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Utang-utang saya sudah selesai. Itu bukan perkataan Yesus. Jadi melihat cara mati Yesus, orang bertobat. Nah, inilah yang disebut teladan. Nah, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, engkau memang masih muda, tapi jangan seorang pun menganggap engkau muda. Jangan seorang pun meremehkan karaktermu. Sekalipun engkau muda, engkau harus dewasa karaktermu. Dengan cara apa? Jadilah tupos. Jadi selama hidup engkau memberikan teladan, sampai mati orang akan tetap mengenang keteladanan itu. Dalam hal apa? Nah, 5 hal inilah yang harus dijaga dan dilakukan, dipelihara sedemikian rupa selama hidup, supaya nanti kalau mati, maka 5 hal ini juga tetap bisa mempengaruhi orang lain. Yang pertama adalah ciri kedewasaan yang pertama terlihat dari perkataan. Pak, saya mah jahat cuma di mulut saja, Pak, hati saya mah baik. Pernah kan dengar begitu kan? Ya katanya jahat hanya di mulut saja, hatinya mah baik, nggak bisa. Orang kalau mulutnya jahat itu artinya jahat, hatinya jahat. Perkataan. Coba kita jujur dengan diri kita sendiri setiap hari. Misalkan begini deh, kalau hari Minggu masa orang kudus ya, semua orang kudus. Kalau hari Minggu, Shalom, Haleluya, puji Tuhan, praise God. Hari Minggu. Coba nanti kita mulai hari Senin. Haleluya. Kalau hari-hari biasa, perkataan kita coba dihitung secara jujur. Lebih banyak perkataan yang membangun atau perkataan yang menghancurkan? Lebih banyak perkataan yang memberkati atau perkataan yang menyakitkan? Lebih banyak perkataan pengucapan syukur atau perkataan mengeluh?
Kita buat aja hitung-hitungan sendiri gitu ya. Kita jujur sendiri. Maka kita akan melihat sampai di mana level kedewasaan kita. Diuji dari satu hal saja, yaitu perkataan. Jadi kedewasaan seseorang itu akan terlihat ketika perkataannya adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati. Ini yang pernah saya sampaikan, dari kata blessing atau memberkati, ya, berkat itu, kalau di dalam bahasa aslinya itu adalah eulogia. Apa itu eulogia? Eu itu baik, logia itu perkataan. Jadi cara kita memberkati orang lain adalah dengan berkata baik tentang dia dan berkata baik kepada dia. Eulogia. Bagaimana suami bisa memberkati istri? Adalah berkata baik tentang istrinya dan berkata baik kepada istrinya. Jadi Pak Daniel kalau mau memberkati Ibu Hartati, itu pertama adalah uang, itu pasti. Kedua cinta, ya. Yang ketiga ini, berkata baik. Kalau saya tanya Pak Daniel, gimana Ibu? Baik Pak. Ya, itu namanya memberkati. Lalu kalau Bu Hartati bicara sama Ibu, Bapak juga jawabnya baik. Ya, jadi jangan hanya kepada orang, oh istri saya bagus, begitu cuma kurang ajar loh. Itu namanya bukan eulogia. Ya, bukan eulogia. Jadi ini memberkati. Bagaimana caranya kita memberkati gereja kita? Salah satunya adalah tentang berkata baik tentang gereja kita. Itu adalah bentuk memberkati gereja kita. Ya. Gimana gerejamu sekarang? Gerejamu di mana? Wah, ini ya saya selalu katakan agak susah memang nyebutnya. Saya sekarang bekerja di GKKI. Apa itu GKKI? Gereja Kasih Kristus Indonesia. GKKI mana? GKKI SLCC. SLCC itu apa? Silom Love and Care Community. Ya kalau salah ya Silom Love and Care Community. Ya sudah ada apa-apa. Orang yang kita ajak bicara juga belum tentu pintar bahasa Inggris. Santai aja. Gimana gerejamu? Gereja saya sedang bertumbuh. Gereja saya sedang diperbesar kapasitasnya oleh Tuhan. Jadi kedewasaan, level kedewasaan, ciri dewasa seseorang adalah perkataan. Yang kedua, kedewasaan seseorang itu, ciri kedewasaan seseorang dilihat dari tingkah lakunya. Tingkah lakunya. Ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang reaktif, dan yang kedua adalah orang yang proaktif. Orang yang reaktif itu adalah orang yang bersikap, bertindak terpengaruh oleh keadaan luar. Jadi keadaan-keadaan di sekitarnya mengendalikan respon mereka. Pagi ini hujan, mendung hujan, maka dia agak susah. Kenapa susah? Hujan. Nah itu reaktif. Kenapa muka kamu muram? Ya itu dia tidak ngajak ngomong sama saya. Gara-gara tidak diajak ngomong sama orang, dia menjadi muram. Itu namanya reaktif. Nah beda dengan orang yang proaktif. Orang yang proaktif itu saudaraku sekalian, dia yang mengendalikan keadaan. Misalkan begini, ada seorang anak yang karena biaya dari orang tua yang tidak ada sehingga dia tidak bisa kuliah. Orang yang reaktif berkata demikian, memang keluargaku itu miskin, jadi pantas kalau aku tidak kuliah, jadi sekarang aku berhenti kuliah, ya sudahlah menyerah pada nasib saja. Itu orang reaktif. Tapi orang proaktif berkata demikian, memang keluargaku tidak mampu membiayai aku, tetapi aku percaya aku punya masa depan yang gemilang. Aku akan bekerja, aku akan ngelesin, aku akan melakukan apapun juga supaya aku bisa membiayai kuliahku dan aku akan melanjutkan kuliahku. Itu orang yang proaktif. Dalam hubungan, misalkan, aduh hatiku hancur, kenapa? Dia baru saja putuskan aku, memang semua laki-laki itu brengsek. Itu orang yang reaktif. Tapi orang yang proaktif berkata, memang aku sakit, aku diputuskan. Tetapi aku percaya laki-laki itu bukan hanya satu di dunia ini. Aku yakin pasti akan ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Masih banyak yang lain, ada Valdi, ada Bona, ada semua masih berjalan. Masih banyak kesempatan yang terbuka untuk aku. Itu seorang yang proaktif. Jadi hidupnya tidak ditentukan oleh keadaan. Ya. Orang yang bekerja, misalkan orang yang reaktif, dia berkata, bosku di kantor agak keras.
Aku tidak bisa mengembangkan diri. Tetapi orang yang proaktif berkata, memang bosku keras. Itu sebabnya aku harus bekerja lebih baik lagi. Menunjukkan prestasiku. Sehingga akhirnya bosku akan tahu bahwa di perusahaan ini ada seorang yang sangat punya hati untuk perusahaannya, yaitu diriku. Itu namanya orang yang proaktif. Jadi berbeda saudaraku sekalian, antara orang yang reaktif dan orang yang proaktif. Contoh di dalam Alkitab, misalkan saja, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Ayat 16. Bersukacitalah senang. Lalu ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah. Ya. Kemudian Filipi 4 ayat 4. Ayat ini sama dengan Filipi 4 ayat 4. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan. Jadi Filipi 4 dengan 1 Tesalonika 5 itu sama ya. Ini Filipi 4 ayat 4, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saudara, pertanyaannya adalah ayat-ayat ini ditulis di mana? Ditulis oleh siapa? Paulus. Paulus lagi ada di mana? Lagi ada di dalam penjara. Bayangkan seorang yang berada di dalam penjara berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ini orang berada di dalam penjara. Mestinya kan Paulus berkata demikian, berdukacitalah senantiasa, bersedihlah sepanjang masa, matilah saya, kan begitu. Itu kalau Paulus orang reaktif. Jadi kalau dia orang reaktif, dia akan berkata, bersedihlah senantiasa, berdukacitalah senantiasa, modarlah saya, matilah saya. Tetapi karena Paulus adalah seorang yang proaktif, maka dia tetap bisa berkata, bersukacitalah senantiasa. Lu bayangkan ini dalam penjara, saudara. Penjaranya waktu itu adalah penjara yang sangat-sangat buruk. Dalam keadaan yang sangat buruk itulah, maka dia menguatkan orang lain. Ini artinya hidupnya tidak dipengaruhi. Tidak seperti termometer. Kalau termometer naik turun sesuai dengan suhu tubuh. Tetapi seperti termostat. Ruangan ingin dingin karena ada AC. AC itu tinggal kita pencet saja remote-nya. Kita atur mau 16, mau 18, mau 30. Gampang. Bisa mempengaruhi keadaan. Nah, kita mesti begini. Jadi orang yang proaktif. Orang yang proaktif itu paling gampang terlihat dari apa? Dari mukanya. Ini paling gampang lihatnya. Ya. Jangan muka kita menjadi muka iklan. Jadi orang gampang melihat. Lihat muka Valdi. Wah, lihat muka Valdi kan muka bijaksana. Jangan kita lihat, misalkan lihat mukanya Abraham. Wah, muka Anda punya uang. Misalkan, tapi ini enggak. Kalau seandainya Abraham sedih, terus mukanya murung terus. Nah, itu iklan, mengiklankan dirinya, aku ini lagi tidak punya uang. Jadi muka kita jangan seperti iklan. Cemberut terus, wah ini pasti lagi marah. Gitu. Jangan, saudara. Ya. Kita jadi orang proaktif. Bukan keadaan yang mempengaruhi kita, tapi kita yang mempengaruhi keadaan. Sekalipun kita sedang banyak masalah, tetapi kita tetap bersukacita. Amin. Ya, bersukacitalah senantiasa. Alkitab tidak mengatakan bersukacitalah kalau tanggal muda, enggak. Bersukacitalah senantiasa. Tanggal muda, tanggal tua sama bersukacita. Tetaplah berdoa. Jadi tetaplah itu terus menerus. Mau keadaan baik tidak baik tetap berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala. Suami baik mengucap syukur, suami kurang baik juga tetap mengucap syukur. Itu namanya Kristen proaktif. Contoh Kristen reaktif, contoh orang yang reaktif gini. Satu kali di puncak ada mobil simpangan di sebuah kelokan. Kalau di puncak itu kan gini-gini ya. Pas di kelokan hampir tabrakan antara mobil truk dengan mobil Innova. Hampir tabrakan. Lalu sopir truk itu berkata, "Sapi!" gitu. Sopir
Sopir Innova marah, dia pikir ini orang kurang ajar ngatain sapi. Dia buka kaca, dia berkata, kalau gua sapi, lu kotoran sapi, katanya. Dalam hitungan detik, sopir Innova ini begitu belok langsung nabrak segerombolan sapi. Jadi ada segerombolan sapi yang lagi lewat, nabrak, terjadi kecelakaan dan dia harus masuk rumah sakit. Maksudnya begini, sopir truk tadi mau ngingetin ada sapi. Nah dia terlalu reaktif, dia pikir dia dikatain sapi. Maka dia bilang kalau gua sapi, lu kotoran sapi. Orang mau ngingetin sapi malah dipikir negatif, saudaraku sekalian. Ya, sapi. Dipikirnya dia dikatain sapi. Padahal maksudnya mau ngingetin ada sapi, hati-hati. Nah begitu dia marah, lu kotoran sapi, nabrak sapi. Ternyata ada sapi banyak di sini. Makanya jadi orang jangan terlalu reaktif. Amin, saudara. Jangan terlalu reaktif. Yang ketiga, ciri kedewasaan adalah dilihat dari kasih. Lawan katanya kasih itu apa sih? Kan English itu ada American English, kemudian ada Europe English, ada Australia English, ada Japanese English. Ini Tarunis English. Coba yang lainnya, lawan katanya kasih itu apa? Apakah lawan katanya kasih itu benci? Sebel sama siapa? Orang mungkin begini, lawan kata kasih itu benci, bisa satu sisi. Tetapi dalam esensi kasih, maka lawan dari kasih itu adalah hawa nafsu. Kok bisa, Pak? Nah, begini. Cara menalarnya begini. Apa ciri kasih? Ciri kasih itu adalah memberi. Memberi, sekalipun untuk dirinya sendiri dia mengalahkan dirinya sendiri, mengorbankan diri sendiri, tetapi dia melakukan itu untuk kebaikan orang lain. Itu adalah ciri kasih. Jadi melakukan untuk kebaikan orang lain sekalipun dirinya berkorban. Itu kasih. Kalau hawa nafsu, saudara sekalian, dia akan mengorbankan orang lain supaya dia bisa mengambil keuntungan. Dia akan sebar hoax supaya bisa menjadi penguasa. Nah itu namanya hawa nafsu. Jadi ini perbedaan mendasar antara kasih dengan hawa nafsu. Kasih itu adalah sekalipun dia mengorbankan dirinya sendiri untuk kebaikan orang lain. Ciri kasih adalah memberi. Mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain. Hawa nafsu mengorbankan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Jadi dia selalu bertanya, apa yang bisa saya ambil? Apa yang bisa mendatangkan keuntungan untuk diri saya? Bayangkan kalau misalkan orang berpacaran dengan menggunakan hawa nafsu, maka dia selalu akan berkata, apa yang bisa aku ambil dari dia? Ya, oh, kenapa kamu pacaran sama dia? Lumayan lah, ditraktir, diajak makan, nonton bioskop. Itu namanya engkau mengambil keuntungan. Ya. Maka orang-orang muda yang mereka berpacaran dengan hawa nafsu, tidak heran mengambil keperawanan pacarnya. Jadi dengan baik-baik nih anak-anak muda, kalau pacarmu mengatakan, yuk kita melakukan hubungan, kan saya cinta kamu, kamu cinta saya, itu bukan cinta, itu bukan kasih, itu hawa nafsu. Dengar baik-baik. Dia tidak sedang mengasihi engkau, dia sedang mengeksploitasi dirimu. Dia bukan sedang menghargai engkau, dia sedang mengeksploitasi, tidak menghargai dirimu. Karena dia mengambil keuntungan dari engkau. Ya. Itu adalah kasih. Ciri kedewasaan adalah kasih. Artinya bukan berpikir apa yang aku dapatkan, tetapi apa yang bisa aku berikan. Supaya orang beruntung dengan kehadiran. Kemudian ciri yang keempat, seorang yang dewasa di dalam karakter adalah memiliki kesetiaan. Mencari orang yang setia itu tidak mudah.
Mencari pria yang setia itu tidak mudah. Kalau pada waktu pacaran saja dia tidak setia, jangan harap ketika dia menikah dia setia. Ya, jadi yang berpacaran setialah. Satu saja. Kecuali kalau sudah putus boleh ganti yang lain. Jangan seperti truk, punya ban 4, punya serepnya 2. Itu truk. Nah, kita pacaran kan bukan truk. Jadi tidak perlu ban serep. Pacaran, kemudian kenapa kamu juga sama dia? Ya untuk jaga-jagalah kalau putus sama ini jadi sudah ada serep. Pacaran itu kan bukan ban serep. Pernikahan juga bukan ban serep. Loh, kenapa kamu sudah punya istri kok sama dia? Ya, jaga-jaga Pak, siapa tahu dia diambil Tuhan jadi saya sudah punya ini. Itu namanya ban serep. Itu namanya tidak setia. Kesetiaan. Nah, ciri kedewasaan seseorang, karakter seseorang adalah setia. Setia itu artinya dia tetap bisa melakukan tugasnya sekalipun tidak terlihat oleh orang lain. Setia itu artinya dia tetap melakukan tugasnya sekalipun tidak dilihat, tidak diperhatikan, bahkan tidak diapresiasi oleh orang lain, dia tetap melakukan dengan setia. Nah, dalam pelayanan diperlukan kesetiaan. Kesetiaan yang tertinggi adalah kesetiaan kepada bos kita, yaitu Tuhan. Inilah kesetiaan tertinggi kita. Lalu yang terakhir, ciri karakter yang dewasa adalah kesucian. Apa itu kesucian? Kesucian atau kalau di dalam bahasa aslinya disebut kataros. Kataros itu artinya murni. Murni itu artinya tidak tercampur. Gambaran kataros itu ada 2. Yang pertama seperti ada 3. Kataros yang pertama itu adalah seperti susu yang tidak tercampur dengan yang lainnya. Jadi itu yang disebut dengan susu murni. Kemurnian yang kedua itu adalah seperti gandum yang sudah lepas daripada kulit-kulitnya yang tidak berguna. Artinya gandum yang sudah bersih, itulah yang disebut kataros. Kemudian gambaran yang ketiga, kataros itu adalah seperti kain yang tadinya kotor, lalu kemudian direndam dalam air, kemudian dipukul-pukulkan di batu, kemudian sampai kotorannya hilang. Itulah yang namanya kain yang kataros. Jadi untuk menghasilkan kemurnian kesucian, hati yang murni ini kadang-kadang Tuhan harus proses kita. Melalui proses yang menyakitkan. Kita diproses oleh Tuhan dengan pembentukan Tuhan, dengan dikhianati oleh orang lain, dengan disakiti oleh orang lain. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin bersih dan semakin murni. Orang-orang yang dewasa karakternya adalah orang-orang yang murni di dalam karakternya, tidak tercemar. Ya. Wanita-wanita yang suci itu adalah wanita-wanita yang murni, belum tercemar apa-apa. Pelayan-pelayan Tuhan yang suci itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang murni, yang motivasinya tidak tercampur oleh apapun juga. Nah, saudara-saudara sekalian, dari 5 ciri kedewasaan rohani, kedewasaan karakter ini, mari kita belajar. Ketika kita memiliki perkataan yang membangun, tingkah laku yang proaktif, bukan yang reaktif. Ketika kita memiliki kasih yang rela berkorban untuk memberi, mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Ketika kita setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia dalam menjalankan tugas, dan ketika kita memiliki hati yang suci, maka saya percaya Anda akan bisa jadi teladan dimanapun kita berada. Waktu kita hidup, bahkan sampai mati pun, teladan kita akan tetap diperhitungkan orang. Selamat menikmati, memiliki karakter yang baru, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang beribadah pagi hari ini, yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Tuhan menjamah kami semua. Kuasa Tuhan menenteramkan kami semua. Kuasa Tuhan memberikan pengharapan bagi kami semua. Kami bukan orang-orang yang kalah, kami bukan pecundang, tetapi kami lebih daripada pemenang karena Yesus yang ada di pihak kami.
Kami tidak harus kalah dengan persoalan kami. Kami tidak harus menyerah dengan bujuk rayu iblis. Tetapi kami terus memandang kepada Tuhan dan percaya Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kami. Berkat Tuhan mengalir bagi kami. Berkat Tuhan turun atas kami. Setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini, mereka dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan dengan kuasa yang hebat dan luar biasa. Dan sekarang Tuhan Yesus Kristus berkati umat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Setelah engkau beribadah pada pagi hari ini, engkau kembali ke tengah-tengah keluargamu. Engkau menghidupi firman bersama dengan keluargamu. Dan engkau menikmati segala pemberian-pemberian yang terbaik yang datang dari Tuhan. Kuasanya yang hebat. Engkau menikmati kemenangan dari Tuhan. Dan hidupmu dipenuhkan oleh Tuhan. Sehingga engkau berbahagia dan puas di dalam Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah penyertaan, pengurapan dari Allah Roh Kudus. Memimpin hidup kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima segala berkat yang terbaik ini. Dengan bersama-sama kita katakan, amin. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ibadah sudah selesai, jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan. Selamat hari Minggu dan kita semua taat pada protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.